Om Swastiastu, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan terkait dengan materi naturalisasi, yaitu dari Kadek Febriani dan Kadek Trisna Widianingsih. Pertama-tama, di sini kami akan membahas naturalisasi. Jadi, naturalisasi adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan melalui permohonan. Naturalisasi dibagi menjadi dua, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi atau kewarganegaraan secara biasa adalah memperoleh kewarganegaraan atas dasar permohonan dari yang berkepentingan sendiri, yaitu orang-orang asing yang sungguh-sungguh ingin menjadi warga negara Indonesia. Sedangkan naturalisasi istimewa artinya orang yang diberi status istimewa sebagai warga negara itu tidak perlu mengajukan permohonan secara khusus untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau tidak perlu melengkapi banyak persyaratan seperti naturalisasi biasa. Jadi, permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Kemudian yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Kemudian yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Dan yang ke-8, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Siapa saja yang berhak mendapatkan naturalisasi? Jadi, yang berhak mendapatkan naturalisasi adalah orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Kemudian lanjut ke tata cara naturalisasi. Yang pertama, dalam pasal 10 ayat 1, pemohon diajukan dengan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai melalui menteri. Kemudian yang kedua, pasal 10 ayat 2, berkas permohon yang dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada penjabat. Kemudian selanjutnya, pasal 11, Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Kemudian lanjut ke dalam pasal 12 ayat 1, permohonan kewarganegaraan dikenai biaya. Kemudian dalam pasal 12 ayat 2, biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian lanjut pada pasal 13 ayat 1, Presiden mengabulkan atau menolak pemohon pewarganegaraan. Pasal 13 ayat 2, pengabulan permohonan sebagaimana pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Presiden. Kemudian pada pasal 13 ayat 3, pada ayat 2 ditetapkan paling lambat
3 bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahu kepada pemohon paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan ditetapkan. Pada pasal 13 ayat 4, penolakan permohonan kewarganegaraan dimaksud pada ayat 1 harus disertai alasan dan diberi tahu oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 bulan. Selanjutnya pasal 14. Pasal 14 ayat 1. Keputusan Presiden mengenai pengabulan pemohon pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Pasal 14 ayat 2, terhitung paling lambat 3 bulan keputusan Presiden dikirim dan dipanggil untuk mengucapkan sumpah. Pasal 14 ayat 3, setelah dipanggil ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka dari hal itu keputusan Presiden batal demi hukum. Pasal 14 ayat 4, jika pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah akibat kelalaian penjabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah di hadapan penjabat lain yang ditunjuk menteri. Selanjutnya pasal 15. Pasal 15 ayat 1. Mengucapkan sumpah atau pernyataan janji sesuai pasal 14 ayat 1 dilakukan di hadapan penjabat. Pasal 15 ayat 2, penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah. Pasal 15 ayat 3, paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan berita acara pengucapan sumpah. Selanjutnya pada pasal 16, sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 1. Selanjutnya pasal 17. Setelah mengucapkan sumpah atau janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau menyatakan janji setia pemohonan wajib menyerahkan ke kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Selanjutnya yang terakhir pasal 18. Pasal 18 ayat 1. Salinan keputusan Presiden tentang kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat 1 dan diberita acara pengucapan sumpah dalam pasal 15 ayat 2 menjadi bukti sah kewarganegaraan. Pasal 18 ayat 2, Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan sebagai dimaksud pada ayat 1 diberitakan. Sekian dari presentasi kami terkait dengan materi naturalisasi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.